Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sifat dengki yang merupakan jalan yang sangat lapang bagi iblis untuk memasuki diri kita. Hal ini senada dengan pemaparan Al-Imam Al-Ghazali dengan pemaparannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, wahai saudaraku sesama muslim, bahwasanya dengki itu menimbulkan mudarat yang sangat besar terhadap dirimu dalam urusan agama. Yakni dengan kedengkian itu berarti kita membenci ketetapan Allah Ta'ala. Kita membenci nikmatnya yang dibagikan di antara hamba-hambanya dan juga keadilannya, dan dia tegakkan pada kerajaannya dengan rahasia hikmahnya. Kau mengingkari hal itu dan kau menganggapnya buruk. Ini adalah kejahatan terhadap inti tauhid dan mengotori keimanan. Cukuplah keduanya sebagai bentuk kejahatan terhadap agama ini. Masih ditambah lagi dengan adanya fakta bahwa kita berbuat makar kepada salah seorang di antara orang-orang yang beriman dan meninggalkan sikap setia terhadapnya. Menyelisihi jalan para nabi dan wali Allah yang suka bila setiap hamba mendapatkan kebaikan, dan justru kita bergabung dengan iblis dan orang kafir, golongan yang menyukai tersebarnya bencana bagi kaum mukmin yang hilang nikmat. Inilah perbuatan hati yang tercela yang memakan kebaikannya sebagaimana api memakan kayu bakar kering. Dengki menghapus kebaikan sebagaimana malam menghapus siang. Adapun mudarat dengki terhadap diri di dunia adalah engkau tersakiti oleh kedengkianmu sendiri atau tersiksa dengannya. Kamu senantiasa berada di dalam kesedihan ketika musuh-musuhmu dikaruniai nikmat yang berlimpah dari Allah Ta'ala. Engkau senantiasa tersiksa oleh sikap nikmat yang engkau lihat dan tersakiti oleh setiap malapetaka yang tersingkirkan dari mereka. Kau tetap menjadi orang yang sedih, terhalang dari nikmat, tercerai-berai hati, dan sesak dada telah menimpamu sesuatu yang diinginkan oleh musuhmu terhadap dirimu. Padahal itulah yang engkau inginkan menimpa musuhmu. Engkau setelah itu sangat geram dengan menginginkan ditimpakannya musibah untuk musuhmu, seakan-akan hal itu sebagai pembayaran atas musibah yang menerpamu. Dengan kesedihanmu, bagaimanapun juga semua nikmat tidak akan hilang dari orang yang kau dengki karena kedengkianmu. Jika engkau beriman kepada hari kebangkitan dan hisab, maka seharusnya kau turut berbahagia dengan nikmat yang ada pada saudaramu. Dan hal ini sudah sesuai dengan kecerdasan akal. Akan tetapi jika engkau adalah orang yang masih berfikiran waras, maka engkau pastilah menghindarkan diri dari dengki. Karena di dalam dengki terkandung kepedihan hati dan kejahatan, tanpa ada manfaat sama sekali, sebagaimana itu bisa terjadi sedangkan engkau pun mengetahui bahwa dengannya engkau dapat terjerumus dalam siksa yang dahsyat di akhirat.
Betapa mengherankan ketika ada orang yang berakal justru menghadapkan dirinya kepada kemurkaan Allah tanpa ada satu manfaat pun yang bisa diraih. Bahkan menimbulkan mudarat yang harus dia pikul, dan menimbulkan mudarat yang harus dipikul dengan kepedihan yang harus dia rasakan. Lantas dia membinasakan agama dan dunianya tanpa guna dan tanpa faedah. Dengan kedengkianmu engkau tidak akan dapat menahan diri melihat kegembiraan orang yang engkau dengki. Bahkan pada saat yang sama engkau justru memasukkan kegembiraan kepada setan. Kau bantu sekutu iblis itu untuk memperdayaimu dengan membisikkan keburukan terhadap diri, sehingga mendorongmu untuk tidak ridho dengan apa yang dibagikan Allah terhadapmu. Selanjutnya Imam Al-Ghazali berkata, engkau tidak mungkin merasakan cukup dengan memberikan apa saja yang diinginkan oleh iblis. Musuhmu itu dari dirimu, sampai engkau mempersembahkan kegembiraan terbesar kepadanya, padahal iblis merupakan musuh yang paling jahat. Ketika iblis melihatmu terhalang dari nikmat, ilmu, wara', kedudukan mulia ataupun harta yang telah digapai oleh orang yang engkau dengki, semua jenis nikmat tadi tidak ada satupun yang engkau peroleh. Maka iblis begitu takut kalau kamu ikut senang menyaksikan nikmat itu menjadi milik orang lain, sehingga engkau menyertainya dalam pahala disebabkan oleh rasa senangmu tersebut. Sebab orang yang merasakan senang dengan kebaikan yang diperoleh kaum muslimin, maka dia pun ikut menyertai mereka dalam kebaikan. Barang siapa gagal meraih kemuliaan dengan mendapat kenikmatan tertentu di dunia, belum tentu dia gagal dalam mendapatkan pahala lantaran kegembiraan yang dia tunjukkan saat saudaranya memperoleh kebaikan seberapapun kadarnya. Karena iblis begitu khawatir kalau kamu merasa senang dengan nikmat yang dikaruniakan Allah kepada salah seorang hambanya, yang menjadikan dia semakin bagus kualitas agamanya. Lantas engkau sukses meraih pahala cinta, iblis lantas berusaha memperdayaimu dengan membuatmu benci kepada orang yang diberi nikmat, sehingga kau tidak dapat menyusul dengan cintamu sebagaimana kau tidak bisa menyusul dengan amalmu. Seorang Arab Badui berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ada orang yang begitu mencintai suatu kaum padahal dia belum pernah bertemu dengan mereka. Bagaimana menurut engkau ya Nabi? Beliau menjawab, seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Anas berkata, kami belum pernah bergembira sebagaimana kegembiraan kami saat mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan bersama dengan yang kamu cintai, maka aku mencintai beliau. Abu Bakar dan Umar, aku berharap dapat bersama mereka dengan sebab cintaku kepada mereka, walaupun aku tidak beramal seperti amal mereka. Hadis riwayat Bukhari. Iblis sebenarnya yang mendengkimu, engkau didengki olehnya, lantas dia menghalangi dirimu pahala cinta. Ia tidak akan puas dengan itu saja sampai ia berhasil menjadikanmu membenci saudaramu, sehingga kamu berdosa. Bagaimana bisa begitu? Bisa jadi engkau membenci orang alim yang mendapat nikmat ilmu, lalu engkau menginginkan agar dia berbuat salah dalam agama Allah. Lantas kesalahannya tersingkap sehingga tersebar luas keburukannya. Padahal keburukannya sangat tidak sebanding dengan kebaikan yang baik yang banyak.
Kamu ingin membungkam lisannya sehingga dia tidak mampu lagi berbicara, atau engkau senang jika dia menjadi sakit sehingga tidak dapat lagi mengajarkan ilmu dan tidak mampu mempelajarinya? Dosa apa yang lebih besar daripada ini? Alangkah lebih baik bila engkau tidak usah berinteraksi dengannya. Meski dengan sikapmu ini engkau terhalangi dari mendapat ilmu darinya, kau sebaiknya selamat dari dosa dan siksa akhirat. Perhatikanlah bagaimana Allah menyiksa orang yang dengki ketika dia menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang dia dengki. Lantas nikmat itu tidak juga hilang darinya. Sebaiknya Allah justru menghilangkan darinya si pedengki, atau bahkan menghalangi dia untuk mendapatkannya. Selamat dari dosa dengki adalah satu nikmat yang besar, sekaligus dari susah dan sedih itu juga nikmat. Dua keadaan ini hilang dari orang yang menjauhi dengki. Sebaliknya, siapa saja yang mendekati dosa ini, maka dia akan tertimpa dua hal tadi. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah makar buruk itu menimpa kecuali terhadap pelakunya sendiri. Quran Surat Fatir ayat 43. Demikianlah pembahasan tentang dengki yang merupakan jalan terlapang bagi iblis untuk masuk ke dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.